C-nya kayak slow-slownya. Oh, puppet stringnya ya? Ya, puppet stringnya. Oke. Itu bagus. Tapi sebenarnya penasaran juga ya, ini juga Roger masuk ke dalam band hampir banyak banget lah di setiap match-nya. Mostly. Iya, kalau nggak di band di pick up, apakah ini emang benar-benar core atau carry terkuat di Maeta ini? Iya, yang aku lihat gitu si Roger salah satu yang paling kuat sekarang. Tier S lah ya? Tire Salah satu. Berarti ada yang lainnya dong? Ya, Yang seangkatan gitu? mungkin seangkatan Amaling. Amaling. Cuma dua itu berarti yang lagi hot ya? Ya, mungkin sih. Lepas dari pandanganku. Baby Shark nih, pas banget nih, player Angela juga nih dulunya, bener nggak? Iya. Nah, untuk di meta sekarang nih, Angela, apalagi match EVOS, itu bener-bener nggak keluar sama sekali. Nah, dengan permainan Angela ini, apakah memang se-impact itu besar? Walaupun udah kita dikasih tahu sama Kido, kalau dia menambah 1 power, tapi terkadang, walaupun udah nambah 1 power, masih belum efektif juga di tim fight. Sebenarnya tuh yang spesial dari Emba itu dia nggak cuma nge-support tapi dia juga half mage. Jadi dia kalau di build mage itu sakit banget. Kayak aku itu karena build mage dia bahkan bisa solo kill offlaner waktu itu ya. Aku kan main offlaner ya. Makanya Angela kan dipakai offlaner. Oh, jadi untuk sekarang Early-nya juga kuat ya. untuk Baby Shark side lane atau di support? Offlaner apa support? Tergantung juga sih ya. Masih fleksibel. Masih fleksibel ya sebenarnya. Fleksibel banget sih. Tapi dia kuat sih. Oh ya, dia kuat endingnya ya? Ya nggak cuma Angela juga yang kuat, tapi Barat selalu menjadi priority band pula dari match-match yang berlangsung. Dan Selena menjadi Udil. Selenanya nggak dilepas ke Udil. itu dia. Selena nggak dilepas ke Udil, tapi Udil Dapet berkesempatan Dapet punya Cangga. Ya kan? punya Parsa, ya, iya sih. Valir, Valir. Tapi kayak kalau Valir nih, kalau dengan meta sekarang nih, correct me if I'm wrong kalau bahasa Cemiwiu. Inggrisnya. Cemiwiu. Cimiri. Valir agak kurang kompatibel, lebih ke arah situasional, kondisional. Kalau menurut gua gitu, bener nggak untuk para gestar kita? Valir itu untuk saat ini. Benar. Tapi kemungkinan draft kali ini dia bisa pakai Valir. Kenapa, Pe? Alter, karena menurut gue si Udil sering banget kan pakai Valir di regular season. Bener-bener. Dan dia tuh selalu dia pick itu kalau bisa musuhnya kayak ada Selena. Karena pas kalau level 4 dia bisa counter Selenanya sih. Kayak misalkan kena stun, sengaja kena panah di pit, terus dia ulti balikin. Oke, oh jadi kayak diam, Ya. pas disamper sharing torrent ya? Ya, ya. Skill 2, kalau kata pro player taunya skill 2. Ya kan? Jadi kalian, wow, Iya, ternyata. Dari kemarin ya, sumpah, gestarnya dari kemarin tuh emang pinter-pinter. Oh ya jelas dong, Luar masa kita yang biasa. kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng ini. Emang FPL Quickie ini keren banget loh. Soalnya si Psycho nebak, baru saya draft pick, nggak nyampe 1 menit kejadian. Bener, ingat gak Budi yang dia bilang nge-pick Jauhead, nge-pick Selene buat ngerusuhin bantu rusuh kalau Jauheadnya maju. Iya, dan ternyata bener kan. Dan sekarang dengan adanya Valir di tangan Alter Ego, mungkin hero-hero rusuh kayak tim BTR nggak bisa enak masuk, bisa didorong mundur ya dok. Seperti yang Kido udah bilang, dengan ada Hilda, Selena, bahkan Yuzong, ini 3 hero yang nabrak. Nabrak sudut-sudut gimang. Dan ini ya, kalau Alter Ego mereka udah punya 3, mereka ngebuang banyak banget hero core dari BTR Alpha. Ada Lancelot, ada Roger juga. Waduh, ini sih pas Pilihannya banget. semakin sempit ya. Pas banget ya. Kalau Alter Ego misalnya bagus sih. Alter Ego bagus ya. Pas Ya. banget soalnya ada Hilda kan. Dia pick musuhnya Selena Hilda, terus dia pick Jauhead sama Valir ini bagus banget. Jadi kalau Boleh misalkan jelasin, Pe? kayak misalkan mereka mau main invade nih, dari segi Hilda kan sekarang pasti masuk ke jungle kan. Oh nggak mau wajib. Ya kan. Terus si Oke. Murphy-nya tuh bisa ngelemparin Hildanya balik gitu. Jadi nggak sempat makan Ya, rumput. nggak sempet Nggak nggak sempet. sempet invade terus. Oke, seru sih. Tapi kalau ngelihat drafting seperti ini ya, Kido sama Sherlyn, ini menurut kalian siapa yang bakal memenangkan game yang pertama? Harus di pick ketiga nih kalau Bude mau start. Ini Harus, peraturan di FPL Wiki. Bude mau start Hornet nih yang menciptakan. Yang pencipta yang di atas kayaknya. Itu BTR apa sih? Yuzong, Hilda Yuzong, sama... Hilda, Iya, Selena. Ayo. Aku tapi yang BTR sih. Oke. BTR, oke catat ya Pak Rosar. Iya. So, Baby Shark, BTR. Iya, Pe? Ya nggak sama gua Alter dah. Wes, Alter. lo nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa Kido. Ini tuh sama prediksi, bukan lagi ngomong. Prediksi aja. Tapi demen draftnya Alter. Aku juga demen sama Alter sih sebenarnya. Jadi Kido Alter Ego, draftnya karena bagus. Aku pun juga karena ada link. Bebas belum ada yang nangkep nih dari tim BTR. Aku Oh, nggak ada Ci. beda. Nama yang lain. Alter Ego. Kok bodohnya tak tahu ya? Kamu mau pilih BTR Alpha sama Alter Ego pasti bakal sama sih. Kenapa emang? Ya dua-duanya udah ada jawabannya. Lah iya bener juga. Iya, kalau kamu jawab tim itu. Aku Alter Ego.
ini, sebenarnya lebih suka gameplay Link. Bukan karena Valirnya ya, memang kalau kata YP kan emang Valir emang pro player beda pinter ya. Kalau aku lebih suka Link sama Jauheadnya. Jadi bisa jombro kalau kata aku. Bener. Enak banget mereka mau nge-pick off juga bikin apa kalau mau main rusuh ada si Valirnya. Tapi ini kita harus ngeliat lagi early game-nya seperti apa si Link-nya bisa bebas atau tidak. Itu akan yang menjadi permasalahan dari Alter Ego. Mereka harus bisa ngelindungi soalnya ada Selena, ada Hilda, dua hero yang bisa nge-impact buff milik Link. Jadi caranya gimana biar buff-nya itu nggak kecolong sama dua hero ini? Kan mereka suduk-suduk banget kan? Sonong Boy mainnya. Sonong Boy Tower Game. Yang susah di BTR. Oh gitu? Iya, karena kalau misalkan Johan sama Valirnya untuk defending bas aja, bas yang ke buff itu udah susah masuk mereka. Dua itu. Ibu Budi Dede. Apa? Aku mau nanya. Itu siapa yang coket-coket? Itu aku kan kemarin. Oh iya. Ini aku mau nanya nih. Ini kalau misalnya begini posisinya ada dua hero ke belakang nih EP ya. Itu Valirnya nih kemungkinan besar nggak aman nih Pe. Gimana tuh Pe? Karena opsinya Jauheadnya pasti ngelindunginya dong. Iya, tapi kalau mereka mau bunuh Valir kan harus all in itu. Harus ibaratnya Yunjong pakai naga, Ya betul. terus Hildanya harus masuk pakai ulti ya kan. Iya, benar. Nah nanti ketika di war pun skillnya BTR pun habis. Ini pinternya Alter Ego, mereka main dua porsi. Wah, nggak disangka-sangka. Ini nih. Nggak disangka-sangka kan? Teaser Linsu baby serak dru. Bagaimana kamu memilih Bigeton apa dan ada Jilong di sana? Kan baru di revamp di Project Next. Iya, makanya. Iya. Ini namanya surprise attack mother father. Aku Bapak, sebenarnya Ibu. ada expect sih karena mereka pasti nyimpan secret untuk playoff di TR. Banyak banget yang ditahan-tahan dari kemarin Jungler. sih. Serem. Jungler, ya. Ini temen gue suka make nih. Temen gue suka make. Analis kita ya, bawa mania ya. Nah tuh, Cornet suka make. Sama kayak bawa. Iya, junglernya tuh di partian lagu Cornet. Oh. Nih, kita Menang nggak? lihat. Menang nggak? Benar. Oh, benar ya? Kita adalah orang-orang cupu, Wak. Iya, tapi jadi menarik sih ketika ada Jilong masuk di sini di match pembukaan hari yang kedua. Berani sih. Game pertama. Keren sih. Oh, itu lagi nyanggul. Skill yang bolak-balik. Oh, yang ini. Cungkil. Cungkil. Nyangkul ya. Cungkil ya. Tapi inilah dia dari Quickie Prediction kita. 3 orang memilih Alter Ego. Dan hanya 1 untuk tim BTR. Tapi buat kalian yang lagi di rumah, kalian juga bisa ikut prediksi dengan membaca di kolom komentar dengan hashtagnya masing-masing. Apakah hashtag BTR win atau hashtag Alter Chance? Yes, Alter Chance ya. Tapi Bude Monster, kayaknya Parkister kita udah sampai kita langsung lempar aja. Pak Pulu dan juga Cornet, take it away! Yo, oke, terima kasih banyak para monster. Jika pas akhirnya kita punya hero-hero yang cukup menarik di sini. Ada Zilong ya, yang akhirnya di-pick di playoff FPL ID season 6, Pak Bulung. Seneng banget ya ampun ngeliat Red Bull pakai Zilong nih ya. Siapa yang akan dicongkel-congkel di salto belakangin nantinya. Dan pastinya untuk pendukung dari Bigetron dan juga pendukung dari Alter Ego, jangan lupa langsung aja nongol di kolom komen dengan emot kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang berlaga. Kita tembusin rekor-rekor yang baru. Yes, benar. Tampaknya dari Hilda ingin mengamankan itu Wonder terlebih dahulu, dan dari Rainbow ini emang cukup menarik dengan permainan Zilongnya menjadi jungler Pai. Mau mencoba Pai untuk ternyata berus ya. juga. Ada Leo Murphy juga di arah mid lane. Ini cukup menarik juga dari draft Alter Ego, bisa dibilang dari side-nya Pai-nya memakai Baxi ya, Iya, Pai-nya bukan memakai hero-hero Baxi yang benar-benar bisa nge-damage juga atau ngarep ya, lebih ke ya tahan badan, durability-nya juga cukup besar dan akan mengganggu juga. Apalagi Dreams kita tahu bermain Hildanya juga sangat amat menyebalkan deh. Selonong boy, tengik juga mainnya. Tengik juga deh ya. Sementara Matt ada di bagian atas untuk langsung berhadapan dengan Pai, Udil dan juga Murphy ada di bagian tengah. Dreams masih lalu lalang ya mencoba untuk mengganggu. Ada Abyssal Row yang dilemparkan kayak ini menemukan hasil, tapi Pai kita lihat aja 2 berespi. Bagi SP-nya masih bisa bertahan gak ternyata, dan first blood-nya diambil. Yes, diamankan oleh Hengki. Seperti kita tahu juga di beberapa waktu lalu Hengki sempat kalau dia ingin bisa dibilang pengen menunjukkan support yang lebih baik dari Udil katanya. Makanya ini adalah match yang benar-benar pembuktian juga untuk para support dan juga tim Alter Ego melawan BTR sendiri. Ini ada gengsi yang dipertaruhkan juga ya. Benar, ada pride yang dipertaruhkan. Hai. Sudah menuju level 4 di arah atas dari serang Zilongnya. Apakah akan ada ganking? Sudah mulai disodok di arah atas, dibalikin ke arah belakang Pai.
Ada juga mencoba untuk membantu siapa menjadi naga. Painya masih cukup tebal. Dan naga dari seorang Matt masih hanya berputar dan balik lagi ke arah belakang. Sedangkan di bottom lane-nya sudah ada Meteor Shower. Ada masih bisa survive balik ke arah belakang. Iya, ada Meteor Shower yang masih belum on point. Lalu tadi kita lihat aja Matt dengan Zilong yang kemarin dia merebut MVP di saat menggunakan Yuzong. Ini akan berbahaya sekali. Akankah hari dia bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Alter Ego? Kita lihat aja bersama-sama. Yes, benar sekali. Nah, Ahmad Wanwan nih. Yes, masih coba untuk farming aja dari god lane-nya. Udil spam itu aja. Oh, sharing torrent yang sangat amat cantik dari Udil. Tapi lo Murphy tidak berhasil menjangkau dari Rainbow-nya, dilempar injektor. Ada arrow juga masih bisa dikocok itu saja. Leo Murphy, ada Sally Boy. Tapi energinya sedikit banget. Tidak ada yang mau diajarkan. Mau sepak flame kurang sepo. Dan langsung didapatkan oleh Sally Boy dan Miracle Boy. Tapi Rainbow-nya langsung menyodok, ditusuk ke arah jantungnya. 1-1 alay. Pai-nya pun menghilang, tapi langkah yang dilakukan Pai juga sangat baik guna untuk melindungi. Harga Turret tadi langsung mengarah ke Sally Boy ya, makanya dia langsung masuk ke bagian dalam, ngebadanin langsung karena sama momennya di saat dia mengeluarkan Tempest of Blade mendarat, bisa aja langsung tertembak atau jadi sasaran empuk. Yes, benar sekali. Turtle sudah mulai muncul juga. Belum ada yang untuk invade ke arah turtle-nya. Cuma ada Leo Murphy. Oke. Coba untuk menjadi ward di sana. Coba untuk memberikan vision lebih untuk teman-teman Alter Ego menuju level ke-7 dari seorang Lingnya. Ini mirip-mirip juga dari Rainbow yang farmingannya cukup baik ya. Jungler Rainbow. Rainbow kemarin juga udah mengemban tugas baru, dia menjadi jungler, tapi ada karan posisi ya. Pai kali ini turun ke bawah, Ahmad berada di bagian atas. Leo Murphy masih jalan aja sendirian ketemu dengan Rims, tapi belum ada silaturahmi yang baik. Mereka belum mau teguran ya, pisah lagi ini berdua. Cabut lagi. Mulai ke arah turtle di arah atas. Fish Boy, Sally Boy yang mirip Sugar Glider. Tiba-tiba ada naga di sana dimajuin lagi, tapi tidak ada follow up damage dan lebih milih untuk balik lagi ke Mat Solar di sana. Masih mencoba ke arah turtle. Ada Zero, tapi ada ejector langsung diajar begitu saja dan tampaknya selenanya yang harus ditumpahkan dan turtle-nya akan didapatkan oleh Alter Ego. Masih ada retribution yang diamankan oleh Sally Boy. Benar sekali, KYY pun menjadi korban akibat pertempuran di area Turtle. Turtle juga berhasil diambil oleh Alter Ego di bagian tengah. Dreams-nya mulai tertangkap. Akankah dia bisa bertahan karena di bagian dibakar, bajunya kebakar, udah mulai panas, tapi Brans langsung hadir untuk Leo Murphy, Alter Ego, go. Ini dia, Leo Murphy sudah mengeluarkan tas-tasnya di awal-awal, mencoba untuk ke-baiting juga dari top lane, sedangkan dari mid lane-nya masih mencoba untuk bersihkan minion saja dari seorang Rainbow-nya dan Link-nya mencoba untuk mencari farmingan dan balik lagi ke arah blue buff ya, dan mencoba untuk dapetin turretnya Alter Ego, go. Ejector Rainbow mencoba untuk menyodok karena Leo Murphy-nya diajar begitu saja, tapi tampaknya didapatkan dari top lane turretnya oleh seorang Ahmad Nurul Maman. Wah, Ahmad Nurul Maman gabungan ya Pak ya? Gabungan. Ahmad Pet Nurul berarti, sementara Pai berubah menjadi ban dalam berputar-putar. Alter Ego, go. Tas. Leo tas Murphy, Korden tertangkap, dia langsung dimandiin aja. Meteor Shower-nya pahit banget, tapi Pai masih sangat kuat. Dengan mengangkat keteknya dari sana kalau dari jeremas ya. Melindungi dirinya di arah dia dimasukin, ditusuk sama untung dari depan, belum dicongkel ke arah belakang dan langsung diamankan poin kill-nya walai. Tercolok pinggangnya, ginjalnya pun langsung bergeser. Wanwan pun harus menunggu respawn ya. Sementara Udil membakar-bakar aja di atas, ada pertempuran dan Tempest of Blade langsung dikeluarkan, ditabrak langsung. Udah gak ada kenapa yang terjadi, tapi matnya harus hilang. Benar sekali. Langsung didapatkan begitu saya di-secure oleh seorang Baxia. Dari seorang Pai-nya. Meteor Shower hanya terbersihkan. Arrow-nya Murphy kali ini harus dipanis di arah tengah. Itu dia Leo, tas harus respawn kali ini, harus menunggu respawn. Dia akan tertangkap, dimandiin, tercolok dengan Abyssal Arrow, dan semuanya pun seperti akan reset kembali dan ada game pause ya. Ada pause yang terjadi di sini. Benar-benar 6 menit yang penuh dengan berdarah ya. Yes, penuh dengan team fight dan benar-benar pergerakan dari seorang Sally Boy
lompat dari tengah ke atas ke bawah dengan sangat amat cepat. Walaupun tadi sempat di area mid lane-nya, energinya sebenarnya udah mau habis ya. Nah, tapi kayaknya tadi sempat dikasih juga untuk point kill-nya ke arah Celiboy, walaupun harus ditumbangkan juga dari Pai. Itu dia, Pai tadi emang menjadi mempertontonkan aksi heroik tadi ya. Dia langsung ngasih badannya agar Celiboy bisa selamat. Ini baru 6 menit pertama, kita belum tahu kelanjutannya seperti apa. Dan ada pertarungan support ya antara Udil dan juga Kaye. Ya, ini baru 6 menit pertama sampai ke 35 menit pertandingan. Wah, 35 menit? Ya. Itu belum kelar. Itu belum kelar ya? Mungkin masih 48 lah. ke-4. Indonesia Cafe. 48 lah. 48. Tanggunglah bulat lah 50 aja malah. 50 lah ya. Udah lagi ambil 50 nih. Ya sip, nah, Boleh 50 ya. 50 ya. Ayo sok atuh langsung dilanjutin. Gitu kita langsung masuk ke dalam in-game-nya. Berarti kita sudah masuk melihat dari terlalu muncul di arah bottom lane. Dari Pai di arah atas. Hanya untuk menzoning farming mendapatkan item lebih. Celiboy sudah mulai di zoning. Turtle-nya sekarat banget ada Leo Murphy. Aja dan langsung tas dan semuanya mundur. Ada buff tas. Lari. Cabut. Lari tas yang lain mundur. Demen aktif itu ampun. Bisa gitu Murphy. Tapi kali ini untung aja Udilnya nggak terkena, berani banget. Ada 3 orang di depannya loh. Nongkrong aja Udil di depannya. Ya ampun. Dia langsung berfireball. Nongkrong dan Celiboy-nya pergerakannya cukup cepat masuk ke atas. Leo Murphy, ejector. Smart missile, Trigo, go. Balik lagi ke arah belakang. Dan tampaknya mungkin ada team fight di sini. Karena bab birunya sudah mulai di-invade. Ada retribution dari Celiboy. Diamankan begitu saja rainbow-nya. Tidak akan menjadi pelangi, tidak akan menjadi rainbow. Tidak ada berubah. Ada meteor shower berisikan begitu saja. Rainbow sekarang dari Celiboy-nya. Mencoba untuk ke arah belakang. Udil sekarat. Dan langsung diamankan oleh Mas Solar. Di sana Pai-nya juga dari meteor sebenarnya ada Celiboy. Dapat softland. Dan mencoba tidak betul tapi tidak berhasil untuk mendapatkan 1 point kill pun. Hinya, one more hit. Tidak ada Fishboy. Celiboy memaksakan foto yang tidak boleh dipaksakan. Mencoba untuk lompat lagi dan balik lagi ke arah belakang. Sugar Celiboy glider survive walai. Itu dia, Celiboy-nya masih bisa selamat walaupun ada sebuah aksi pemaksaan yang dilakukan, kehilangan momen, untungnya bisa dibalikin tapi tercongkel kali ini. Tempat softlandnya tepat waktu dan dia pun selamat. Langsung didapatkan oleh seorang Zilong. Langsung nge-burst banget damage-nya dan nampaknya juga langsung dipakai tadi ya untuk execute. Kayak shock banget tadi di arah atas. Masih bisa menggocek Abyssal Row ini dia. Ada Lord Kempai mandiri. Langsung aja kita lihat Lordnya udah hadir. Rainbow-nya di bagian tengah masih santuy. Leo tas Murphy harus pergi dengan ejektornya. Malah tercangkul. Kali ini dicongkel. Dan bisa ternyata. Dan kalau kalian lihat teman-teman dari Nerwo berbeda jauh bahkan sama tapi poin kill 73 karena turretnya didapat lebih dari teman-teman Alter Ego Mat yang bukan Mat Solar. Dia sakit banget Pai. Itu apaan baksianya? Solo kill melawan naga. Berubah menjadi naga walai. Apa-apaan Pai? Solo kill Yuzong. What? Itu ban dalam nabrak-nabrakin. Berhasil loh. Itu shieldnya berduri kayaknya Mal. Iya Pak. Namun Leo Murphy kali ini bertemu dengan Kaye langsung mundur. Dan lagi-lagi ya di arah mid lane susah banget kayaknya untuk nge-push karena ada meteor shower dari seorang Ki. Rainbow terkena stun dari Celiboy. Ada Ahmad, ada Udil, ada Murphy, semuanya lengkap di sana. Dibalikin lagi Rainbow-nya sekarang telah Rainbow. Waduh, tidak pakai begitu saja Celiboy-nya tapi ternyata udah dapatkan di sana. Tidak aktif untuk talent dari seorang Celiboy-nya. Killing spree-nya nggak aktif sehingga darahnya tidak nambah 15%. Benar sekali, tapi Rainbow mendapatkan sebuah damage yang begitu banyak. Jadi bulan-bulanan. Untungnya ada meteor shower untuk menghilangkan satu wave minion, tapi di bagian atas rombongan kembali hadir guna untuk bisa merobohkan Abyssal Row. Karena siapapun Udil ambil posisi untuk bisa nge-backup pergerakan Ahmad. Brans melindungi turret pertama di arah tengah seperti melindungi sang kekasih.
Apapun yang terjadi, walaupun ada serangan dari sana sini, tetap dipertahankan biar tetap kokoh bertahan sampai akhir. Kokoh bertahan hingga akhir zaman ya. Itu. Tidak boleh rubuh pokoknya, makanya meteor shower dia tadi emang di standby kan aja. Tidak untuk ke arah hero lawan, tapi untuk wave minion agar tidak bisa masuk. Yes, menuju ke arah Lord harusnya di sana. Udah Ini dia. mulai di kontes. Terstuck di sana. Bar tersisa, 1 bar setengah, ada Drips, ada Naga, ada Retribution. Siapa yang mendapatkan di sana? Oh, ternyata Sally Boy diberi cowboy. Macam saya Soplet, ke arah belakang. Ternyata di pintu terbesar Sally Boy sekarang. Saya dapatkan itu saja Hilda aja yang Murphy. Dan langsung dapatkan double kill dari Mama Kosan Hilda. Itu dia, dan Jauhead pun langsung hilang. Tapi untuk Sally Boy kali ini bisakah dia mendapatkan blue buff ya? Karena momennya pas banget. Tapi Ahmad udah kembali hadir, Brans diusir mundur. Sally Boy berusaha untuk mendapat blue buff ya. Masih ada 3 buff, dia jatuh. Tapi Soblet pasca momennya. Tapi ternyata siapa yang akan mendapatkan blue buff tersebut? Didapatkan sama seorang Ahmad kayaknya. Yes, Ahmad yang secure blue buff ya. Link tanpa blue buff. Ini akan di game yang cukup berat untuk tim fight-nya. Apakah mau di kontes, mau di invade? Ada Rainbow, masih ada Retribution juga. Langsung dicongkel ke arah belakang, diumpetin di arah rumputan. Baik sekali oleh seorang Rainbow dan pasti diamankan oleh Rainbow. Benar sekali, dan meteor shower-nya kembali untuk tidak memperbolehkan siapapun masuk area mid. Sakit banget menyisakan 2 bar HP. Di bagian belakang ada layang-layang naga langsung aja terbang, dan kali ini akan mendarat ke bagian bawah. Seri Torren dia cakep banget dari serang Udil, melindungi Maman tadi, ditempel terus menerus. Gak boleh sentuh Maman, bukan murim, gak boleh walai. Didorong langsung. Boleh deket-deket sama Maman, tapi Leo Murphy pun terstun di bagian tengah. Yang terlihat lagi ya Cornet ya. Benar sekali, sudah mulai fokus tampaknya ya. Dari kedua tim Rainbow juga hampir level maksimal di sana. Coba untuk tiara bawahnya cukup besar, tapi hanya ini Lordnya masih berwarna ungu janda. Untuk mendapatkan turret pastinya dan darahnya juga, atributnya tidak sebesar Gideon Hans. Itu dia, tapi sekarang sudah menit ke-13, mungkin saat lagi ya mereka akan bertarung lagi dengan Lord yang akan hadir. Sementara itu, Wah, gila untuk beberapa player, mereka pun masih bermain pasif, belum mau, tapi Baxi akan bertemu langsung dengan Pai. Nah ini dia, Rainbow akan bertemu dengan Pai, dilemparin Dari ban, tapi masih bisa kabur, bannya tergocek. Benar sekali, dengan item yang sudah didapatkan menuju ke arah Queen's Wing juga dari seorang Silong ya. Ahmad sakit mau banget. dikejar, lihat attack speed-nya sudah mulai kencang di sana. Sally Boy tanpa adanya blue buff, tembak blade karena Dreams ya, tapi Deviant Sword karena belakang. Udil terbakar. Ih, pedas banget, dan flicker dari seorang Dreams yang membawa mimpi buruk untuk seorang Udil. Dreams yang sekarang terkena stun, dibalaskan begitu saja oleh Ice Boys karena belakang, tidak mau memaksakan karena blue buff ya sudah mulai muncul. Benar sekali, blue buff muncul. Dia mau memaksakan Pulang ke belakang. beneran nih. Kalau tas panjang berarti Recall benar. kalau tas menang, lagi menang berarti. Lagi menang. Lagi menang. Kalau lagi didegan biasanya nggak jadi. Tuh lihat. Set ejector. Yang mana yang mau dilempar terlalu depan, ada immortality dilempar ke arah belakang, langsung dari distribution. Siapa yang dapat? Ternyata dari Rainbow masih mengamankan Silong ya. Dan level 15 juga. 5-1 Silong loh. Ini saya kangen Skyway kalau main begini nih. Full echo sekali colok kelar kagak ya? Ini enaknya udah di revamp. Kalau main sama Skyway udah di spam aja terus sampai 2000 juta ya game selalu. Gas, Asilong, gas. Berapa ribu match, gas. Banyak aksi salto-saltoan berarti kalau di Lane of Dawn. Ya, jalan sendirian, Ahmad juga udah ada leader yang mengikuti atau untuk movement speednya pasti akan bertambah. Di bagian bawah Hilda berusaha bereskan satu minute, tapi di bagian tengah ini memang benar-benar susah banget ditumbangin turretnya ya, fondasinya kuat banget. Yes, Lord dari Hans. Nah, Mulai muncul ini dia. juga. Udah mulai di zoning oleh Leo Murphy dan di arah top lane-nya. Dari dia melakukan tugas yang baik untuk melakukan split push dan juga mendistract
langsung dihajar. Udah ada Ahmad memberikan tembakan-tembakannya, tapi terstun langsung Udil di area mid. Untungnya masih ada backupan langsung dari Leo Murphy, dan Meteor Shower pun Masih kembali loh. dikeluarkan. Masih untuk melindungi di arah tengahnya. Yap. Benar-benar langsung dibersihkan begitu saja Meteor Shower. Selalu membersihkan clear minion wave. Turretnya, turret Yap. pertama. Oke, berhasil. Dan mati. Aja masih melakukan sebuah pergerakan. Udah ada Meteor Shower yang dikeluarkan juga, tapi Pai Pai sedikit usaha. lagi SP-nya. Repetilah sudah dikeluarkan. Akankah dia bisa bertahan aja, dan Pai pun harus hilang. Yes, benar sekali. 4 melawan 5 kondisinya. Apakah mau ke arah Lordnya Rainbow? Mencoba untuk mengamankan dulu. Dan terkena stun Leo Murphy. Masih terpikir karena belakang. Tapi ada Murphy. kali ini juga masih diincar. Drift yang Itu membawa dia. mimpi buruk ke arah sana Leo Murphy. Ya, tapi Lansasa membawa saja. Mungkin akan kehilangan yang bersali boynya juga. Sisa survive. Leo Murphy nggak bisa tasas di sana. Dan di sini amannya langsung mengeluarkan ultimate yang ada sana Rainbow respon decknya. Bisa Silok still survive. Oh my god, ini untuk tempat alter ego karena Lordnya akan terbuka bebas untuk tempat. Benar sekali, 3 count dari Alter Ego. Sedikit lagi bisa mengambil nyawa dari Silong, tapi still survive, dan dia pun masih bisa membalikkan keadaan. Yes, benar sekali. Oh my god. Nah, ini dia nih, login ke dalam game, draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 November. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya login di tanggal segitu. Tapi untuk sekarang like-nya langsung ditancapin, bro. Gas, like, Ya. share, kasih tahu teman-teman kalian. Kita akan langsung masuk gamenya, dilihat di arah bawah. Lordnya sudah mulai berjalan. Dan seperti biasa, dari seorang Mat Solar di arah atas mencoba untuk nge-split kemudian dan langsung dibersihkan juga sama seorang Sally Boy. Ini akan menjadi push untuk teman-teman Bigiton Alpha. Ya, buff-nya sudah mulai di zoning. Sudah mulai banyak banget di sana player-player dari Bigiton Alpha mencoba untuk langsung Meteor Shower. Tidak disebut siapa yang dapat, kayaknya Sally Boy dapat. Kayaknya sih, kayaknya ya. Tepat waktu Tunggu sekali. dia. Masih atas tembok, masih belum kelihatan buff-nya. Oke, sementara itu untuk kali ini kita Nggak dapat pakai ternyata. depan, dan ternyata Silong udah dapat. gak selamat lagi Selenanya. Ini dia, Lordnya udah masuk. Benar banget, ternyata diamankan oleh retribusi dari seorang Silong. Yap. Dari dengan 6-1 Silong dipakai Rainbow. Benar-benar rusuh banget. Dan di sini, oh flicker dari Leo Murphy karena seorang trips, tapi tidak ada block damage dan umatnya langsung menjadi barongsai di sana mengusir pergerakan dari teman teri. Boy mengarah ke seorang Matka, belum bisa karena terkena trap dan ada buff-nya yang berhasil diamankan lagi oleh teman-teman Bigiton Alpha. Iya, masih bisa mengamankan. Tapi Udil, buset dah santuy banget. Pokoknya selalu nungguin kita mana ke sana. Oleh untung aja aman, masih bisa mengeluarkan nanti CC-nya. Dan juga udah ada Meteor Shower guna melindungi pergerakan dari rekan-rekan Bigiton Alpha. Ya, benar sekali masih bisa dilindungi dalam bagian ini tertarik dari tim Alter Ego. Walaupun sudah di atas menuju ke arah menit 20 ini match pertama di hari Yo, kedua. coy. Target kita 48 menit. nggak jadi buletin 50 lah ya. 50 menit. 50 menit target kita di game yang pertama. Kita lihat aja akan Karahang Tremor atau tidak untuk game yang pertama. Oke, menuju ke arah Queen Swing pastinya dari seorang jauh headnya atau Leo Murphy. Atena shoot, respect ternyata dari mamannya ya. Dia tahu ada yang sangat amat besar dari Selena dan juga dari seorang Chang'e-nya. Benar, udah ada Brute Force Armor dan juga udah ada Athena Shield yang digunakan. Sementara Corrosion Sight ada, lalu ada DHS juga yang udah diambil oleh Ahmad. Sudah full item, kita lihat hasil yang akan didapatkan. Fai menjadi lini depan, dilempar lagi karena Rainbow-nya, Unstable Force-nya karena seorang Brans-nya langsung lompat, diincar Leo Murphy-nya. Rancetnya mencoba untuk mengincar karena seorang Brans-nya, mencoba untuk bertahan, ada apa? Bisa meninggoy, hilang Brans-nya, masih bisa survive. Dan tapi tidak boleh terus shutdown karena 2 dari Alter Ego langsung hilang di team fight barusan. Benar sekali. Ini dia
dia. Udah ada 2 orang tapi Rainbow langsung aja menjadi Usain Bolt, jadi pelari tercepat di dunia. Langsung aja dikejar. Wan bisakah? Masih bisa ternyata. Dia Tidak kena, tapi langsung colok. Dia langsung aja rendah. Murphy-nya walaupun dari immortality masih bisa survive dan tampaknya Ture juga dihancurkan di arah tengahnya. Masih ada Ahmad di sana, Winter Trajan dari seorang Kinya flicker ke arah belakang. Leo Murphy balik lagi dan di arah bottom lane ya langsung mencoba untuk mengincar ke arah belakang dari seorang masalahnya Richard sekarang yang masih Indra, dia masih bisa hidup menjalankan hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Ini juga udah menjadi sangat sulit untuk Alter Ego. Mereka menahan, mereka menyerang dari awal, mereka memberi tekanan dari awal, tapi malah ini Peter Turret mereka yang duluan dihancurkan. Wow, Bigetron Alpha hanya dalam beberapa team fight mereka langsung mengungguli dari segi gold dan juga turret pastinya, dan dari Boy tanpa adanya blue buff dia mengincar ke Bransnya tershutdown, tapi berhenti di sana sehingga dia bisa menjaga jaraknya balik ke arah belakang dan mendapatkan 2 dibalikan ke ada ini yang dibutuhkan oleh Seri Boy hanyalah blue buff untuk bisa mengincar ke arah seorang Bransnya atau Chang'e-nya. Lihat Chang'e-nya 209 susah disentuh, dicolek pun itu gak bisa. Dia bisikin halo Brans, gak bisa. Susah banget. Yang menjagain banyak banget. Yang jadi pasukan pengamanan Brands ini 4 orang. Bahkan di menit 22-32 detik ya. Lihat turret kokohnya. Walaupun darahnya sekarat, walaupun sudah ngep-ngepan napas itu turret. Tapi masih berdiri, Wal. Ini dia kalau memang bangunan dibikin dengan sepenuh hati ya. Emang seluruh bangunan-bangunannya dibuat dengan penuh cinta, memang sangat kuat sekali. Tapi sekarang terjadi bulan-bulanan dikeroyok udah ada meter jauh di bagian belakang, langsung mandiri situ aja. Pecah korde dan bisa nge-drip bertahan dan masih bisa apa-apa nih. Mas bisa bertahan, ada revitalize juga. Dan tampaknya ini kalau turret di arah tengah sampai menit 30 nggak hancur, tetap 20 langsung habis game ini. Oke. 30 ya, 30 menit. Oke. Nah, kalau Pulung mau guling-guling dari ujung 30 di ingat teman-teman ya. 6 menit setengah lagi. Bisa lah harusnya. Ayo dong. Tapi kalau misalkan ada metro shower nih susah ya. Iya, metro showernya mah tidak haru-berubi. Apalagi kita menuju ke menit 24 ya. Dan tampaknya mencoba untuk dapetin red buff dari seorang Ahmad yang sudah mulai buff merah. Ya Naglon. Dan juga untuk ini semuanya lupa ya. Ayo cari aku. Ayo, aku di mana? Coba lihat aja semuanya belum mau menang. Sudah tahu di mana posisi Pipai. Kayaknya udah tahu sih posisi dari Dreams. Dia santai-santai aja, semuanya nggak ada yang Pipai pun masih berputar-putar. Link di bottom lane pun masih menjalankan aja wave minion agar harus wave minion yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Yes, menginjak lagi. Ada missile trap dipasang oleh seorang Ki. Coba untuk berikan informasi dari seorang Fai yang sudah tebal sekarang. Buat teman-teman, scan QR code-nya untuk isi survei berhadiah. Benar. Total gift. Saldo tabung. Amin ya Allah, amin. Di bottom lane kita lihat aja, sepertinya udah mulai terlihat posisi oleh Saliboy. Saliboy mencoba untuk mengejar ke bagian Rainbow-nya tertangkap. Force. Oh, pasal Rainbow yang tadinya pecah. Oh my god, Saliboy-nya begitu dengan Rainbow-nya dia Rimsia juga mencoba untuk langsung di aku bayar kosan, akan gua ajar kemanapun kamu pergi. Kan seorang Rimsia, 2 orang dari Bigetron Alpha hilang. Oh my god, Ini dia orang bisa dibilang adalah player kunci dari Bigetron Alpha, dan itu mengakibatkan tidak akan mudah untuk Bigetron Alpha
menyelamatkan Lord ya kali ini. Dark Dixur tampaknya Benar sekali. dari pemain Victor Alpha kehilangan 2 dan harusnya mereka merelakan Lord ya. Kalau mau di kontes tapi riskan banget. Walaupun Riskan ada emas banget. solar di sana enggak kayaknya bakal dilepas di menit 26. Dan sedikit lagi turretnya bisa di menit ke-26 sampai menit ke-30 turret belum rubuh. Ada di midland. Cornet mau push up 30 kali ya. Enggak, katanya. 20. Oh, 20 kali siap, Bos. Ya, tapi Rainbow berhasil untuk mendapatkan. Kita lihat rubuh Cornet tidak jadi. Aduh. Tidak jadi. Padahal rasa banget Iya, olahraga. aku juga. Olahraga biasa udahlah. Guling-guling ya. Kalau kata Profesor KB, aja kuak. Gua gak mau pundakan naik. Wah, ya. Oke, Lord dia rata. Sudah ada rombongan minion, bukan rombongan haji. Mencoba untuk mendapatkan ini tertarik. Dia ada meter shower di arah atasnya. Sally Boy dan mereka Boy mengincar ke arah Rainbow-nya. Rainbow sekarang dipaksa. Event dilempar balik oleh serang Leo Murphy-nya. Dan top lane-nya sudah mulai habis ke arah tengah. Ada 5 orang yang sudah mulai berkumpul. Alter mencoba untuk langsung go di arah tengah, di sana dilempar lagi dari Leo Murphy-nya menjadi lini paling depan, dan tampaknya Leo Murphy yang harus dipanis dilanggar itu saja. Tidak ada flicker, tidak ada escape ability. Rainbow-nya sekarang setiap shot-nya tidak ada energi. Terkena stun dari Soraki. Sally Boy masih bisa lompat dan lagi dan lagi. Iya, mereka kehilangan Leo Murphy, tapi setidaknya di Peter Turret yang ada di bagian top lane, dan itu menjadi sebuah super minion akan hadir yang pastinya untuk 1 lawan 1 dengan minion yang dimiliki oleh Alter Ego akan memenangkannya. Dan sekarang 4 player dari Alter Ego harus mundur dulu, ngereset ulang strateginya, menunggu kehadiran lagi dari Leo Tas Murphy, baru mereka akan menunggu. Menonton, terima kasih yang sudah nge-like. Aku pengen habis match ini udah 100.000 likes langsung di kita lihat di arah sana. Udil with the transit. Rainbow-nya ada apa di sana, dan masih didapatkan satu lagi. Dia pecah. Sally Boy lompat ke arah belakang dan masih bisa survive. Rainbow-nya juga harus hilang. Berhasil ke arah belakang. Aman. Enak banget dia ke hit langsung lompat lagi. Sudah ada ultimate, belum dikeluarkan karena masih cooldown tampaknya. Oh, 2 orang lagi Rainbow Zilongnya. Oh, dan bahkan tertangkap oleh Sugar Glider. Naga lawan Sugar Glider yang menualai. Langsung terkena jilatan dari Sugar Glider. Dia bersembunyi, ingin pulang tapi tidak diperbolehkan. Ada 1, 2, 3 orang dari Victor Alpha yang meregang nyawa. Yes. Mencoba untuk mendefend, tapi lagi-lagi memberikan injektor yang salah. Wow, Alter Ego injektor adalah kunci. Yes. Balas fight barusan benar-benar dibuat melayang gadis yang menaiki bulan. Hilang sudah. Untuk Bigoton Alpha bisa mendapatkan kemenangan. Alter Ego di Best of 3 Series. Yes, ini Masih baru terbuka. game yang 40 menit Hampir. pertandingan dan langsung diselesaikan. Jadi pun dengan darah yang sangat amat tipis masih bisa cepat jadi Kalau anak muda mah jarinya jago banget ya. Tidak bisa terbantahkan banget. 2 tak itu jempol yang dimiliki oleh Sally Boy. Ya ampun, ya ampun. Hampir aja tertangkap linknya, tapi untung masih bisa kabur. yes, luar biasa. Aduh, Game gimana ya? pertama yang benar-benar selalu ya dari hari namanya itu panas banget. Panas, Pak. Baru mulai kita Harga. baru memulai panas.